tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sumber energi terbarukan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alasan membutuhkan energi alternatif dengan bijak. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis energi alternatif. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui cara kerja energi alternatif air yang dapat menggerakkan kincir air. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sumber energi terbarukan. Pengertian sumber energi terbarukan yaitu biasa disebut juga energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui secara terus-menerus. Berbeda dengan energi yang seperti fosil, minyak bumi, dan batu bara yang jumlahnya terbatas dan menyebabkan polusi. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apa kita membutuhkan energi alternatif? Yang pertama, satu, cadangan energi fosil terbatas. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam tidak akan habis selamanya. Yang kedua, polusi. Polusi itu pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga itu harga energi fosil yang fluktuatif. Ketergantungan pada energi yang membuat harga energi menjadi tidak stabil. Jenis-jenis energi alternatif. Yang pertama itu ada energi matahari surya. Energi yang berasal dari sinar matahari. Nah, diubah menjadi listrik melalui panel surya. Kelebihan dari energi matahari ini surya, yang pertama itu berlimpah dan ramah lingkungan. Contohnya, pemanfaatan pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS dan pemanas air surya. Yang kedua, energi angin. Energi angin ini energi yang dihasilkan dari gerakan angin. Yang pertama, energi angin ini diubah menjadi listrik melalui turbin angin. Terus kelebihan dari energi angin ini berlimpah dan tidak menghasilkan emisi. Contohnya, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Yang ketiga itu ada energi air. Energi air ini yang dihasilkan dari aliran air. Energi air diubah menjadi listrik melalui turbin air. Kelebihan dari energi air itu yang pertama terbarukan dan efisien. Contoh pemanfaatan pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA. Dan ada energi panas bumi. Energi panas bumi ini merupakan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Nah, energi panas bumi ini diubah melalui listrik melalui uap. Dan kelebihan dari energi panas bumi ini yang pertama itu tersedia di sepanjang waktu dan ramah lingkungan. Contohnya energi panas bumi adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Yang terakhir itu ada energi biomasa. Energi biomasa ini energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti tumbuhan, sampah organik, dan kotoran hewan. Nah, energi biomasa ini diubah menjadi listrik atau bahan bakar atau biogas. Nah, energi biomasa ini kelebihannya mengurangi limbah organik. Contoh energi biomasa ada pemanfaatan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTP. Nah, kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif itu ada kelebihannya yang pertama ramah lingkungan, yang kedua sumber terbarukan, yang ketiga pasokan melimpah, yang keempat biaya operasional rendah, yang kelima mengurangi ketergantungan pada pembaruan bakar fosil. Nah, kekurangannya itu yang pertama ada biaya inflasi tinggi, kedua kurang efisien, yang ketiga ketergantungan pada kondisi alam, yang keempat produksi energi yang tidak stabil atau intermittent atau tergantung cuaca untuk solar atau angin. Yang kelima itu membutuhkan area yang luas untuk pembangkit seperti panas surya. Baik, selanjutnya mengenai perubahan energi. Kincir air ini menjadi salah satu contoh yang menarik bagaimana kita memanfaatkan keadaan alam menjadi sebuah energi. Lalu, jika kincir angin ini bergerak dibantu oleh energi angin, maka jika kincir air ini akan bergerak jika dibantu oleh dorongan dari air. Terdapat 3 perubahan energi yang terjadi. Yang pertama ini adalah energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial
berubah menjadi energi kinetik ini terjadi karena air yang berada di ketinggian atau air terjun ini akan jatuh mengenai permukaan atau objek tertentu. Kemudian perubahan energi yang kedua ini adalah energi kinetik menjadi energi mekanik. Terjadi apabila air yang jatuh itu mengenai sudut-sudut kincir dan air tersebut. Perubahan energi yang kedua itu adalah energi kinetik berubah menjadi energi mekanik. Terjadi itu karena air jatuh mengenai sudut-sudut kincir dan menyebabkan kincir berputar. Kemudian perubahan energi yang ketiga itu adalah energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Ketika kincir berputar, kemudian poros kincir juga memutar dengan genangan tersebut, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alatnya itu ada gunting, cutter, lem tembak, paku penggaris, dan pelekam. Untuk bahannya yaitu ada lem lilin 5 buah, lidi 20 cm, satu sedotan kecil, satu sedotan besar, nampan, tutup botol 10 buah, stik es krim, botol ukuran 8-9 ml sebanyak 2 buah, dan yang terakhir yaitu gelas yang memiliki ukuran. Selanjutnya yaitu ada cara pembuatan kincir air. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang kedua, potong lidi ukuran kurang lebih 20 cm. 3. Potong kedua botol pada bagian atasnya. 4. Potong sedotan kecil dan sedotan besar menjadi ukuran lebih pendek, kurang lebih 10 cm. 5. Pasang sedotan kecil dan besar pada bagian bawah masing-masing botol, kemudian rekatkan dengan lem. 6. Beri batas atau penanda ukuran 250 ml menggunakan gelas ukur dengan batas bawahnya yaitu letak sedotan yang sudah dipasang. Yang ketujuh yaitu potong 8 stik es krim menjadi ukuran 8 cm pada setiap stik. Yang ke-8, lubangi 2 botol tepat pada bagian tengah dengan paku dan alat bantu ulekan. Dan ke-9, potong atau sayat sisi tutup 2 botol tadi menjadi 8 sayatan. Lebar sayatan disesuaikan dengan lebar stik. Ke-10, masukkan stik es krim ukuran 8 cm ke setiap sayatan tutup botol. Ke-11, tempelkan dengan tutup botol satunya yang sudah disayat, rekatkan dengan lem. Ke-12, masukkan lidi ke lubang botol. Ke-13, siapkan 3 stik dan 1 stik dipotong menjadi 2 bagian. Stik bisa didobel agar kuat. Ke-14, tempelkan stik utuh dan setengah stik tadi dengan lem. Kemudian dibentuk. Ke-15, beri lubang pada bagian atas segitiga. Ke-16, buat kerangka kotak dari stik untuk dijadikan pijakan botol. Kerangka harus lebih tinggi daripada bagian kincir yang sudah dibuat, bisa dengan ditambah gabus. Ke-17, rekatkan pijakan botol dan menggunakan kincir pada nampan menggunakan lem. Ke-18, beri jarak antar pijakan. Ke-19, alat peraga siap digunakan. Untuk cara kerja kincir air yang pertama yaitu siapkan alat peraga kincir airnya. Seperti ini sudah disiapkan. Kemudian siapkan stopwatch dan botol yang sudah diberi tanda serta nampan. Nampan sudah ada. Ini saya memakai untuk stopwatch. Dan yang ketiga yaitu tuangkan air sesuai batas 250 ml. Jangan lupa untuk menutup lubangnya pada ujung sedotan ini. Untuk selanjutnya yaitu buka sedotan di ujung ini sekaligus hidupkan stopwatchnya. Saya buka. Setelah kincir air bekerja, stopwatch menghitung, kemudian catat hasil yang sudah didapatkan. Cukup itu cara kerja dari kincir air.
Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam mempraktikkan maupun memaparkan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.